Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia pastinya. Dan apapun yang menjadi kesulitan teman-teman, Clarissa selalu berdoa semoga masalah teman-teman bisa segera terselesaikan. Oke? Di kesempatan yang berbahagia kali ini, Clarissa akan ajak kalian buat general reading lagi, dan dimana yang teman-teman ketahui bahwa yang kita lakukan sekarang ini menyangkut energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Jadi saran dari Clarissa, lebih ambil saja sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke? Untuk tema readingan kali ini, wow, temanya adalah yang mau mengucap maaf ke kamu secara langsung karena khawatir dan merasa bersalah banget sama kamu. Nah, jadi Clarissa melihat ya, di sini ada sosok seseorang yang mau mengucap maaf ke kamu secara langsung karena dia merasa khawatir, masih sayang sama kamu dan merasa bersalah banget ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa silakan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas. Oke? Nggak usah lama-lama, langsung saja di sini kita akan mulai readingannya. Oke? Kita akan tarik energinya ya, dan kita akan lihat seperti apa ya energi dia seseorang yang mau mengucap maaf ke kamu secara langsung. Kita akan lihat ya, seperti apa energi dia seseorang yang mau mengucap maaf ke kamu secara langsung. Kita akan lihat seperti apa energi dia seseorang yang mau mengucap maaf ke kamu secara langsung. Seperti apa energi dia seseorang yang mau mengucap maaf ke kamu secara langsung. Akan lihat seperti apa energi dia seseorang yang mau mengucap maaf ke kamu secara langsung. Seperti apa energi dia seseorang yang mau mengucap maaf ke kamu secara langsung. Oke. Kita lihat ya. Wow. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya masih sayang banget sama kamu, masih cinta banget ke kamu. Bahkan beberapa di antara mereka ini ya sepertinya tuh ada yang sampai meneteskan air mata ya, karena kesalahan yang pernah dia lakukan kepada kamu sehingga membuat kamu sepertinya benar-benar merasa kecewa sama dia. Gitu ya. Ya mungkin beberapa di antara mereka ini pernah bohongin kamu ya, atau beberapa di antara mereka ini pernah berdrama ya, atau bisa juga beberapa di antara mereka ini terlalu nggak jujur ya, terlalu menutupi sesuatu hal yang seolah-olah kamu nggak boleh tahu, sampai pada akhirnya ya Tuhan Maha Adil ya, kamu tahu ya terhadap segala sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu, yang membuat pada akhirnya kamu benar-benar merasa kecewa gitu ya. Sekarang ya, dia benar-benar merasakan sakitnya kehilangan kamu di saat kamu sepertinya sudah tidak terlalu mengharapkan dia. Ya, jadi kayak benar-benar ada rasa penyesalan, ya, rasa bersalah, ya, khawatir juga gitu ya. Khawatirnya kenapa? Ya takut apabila kamu sudah nggak cinta lagi gitu ya, pergi meninggalkan dia bersama orang yang baru gitu ya, di saat orang ini mau meminta maaf dan ingin memperbaiki semua kesalahannya pada dirimu. Jadi kayak gitu. Kalau dilihat ya, kendala terbesar yang sering kamu hadapi ketika kamu menjalin hubungan dengan orang ini, yang aku rasakan tuh orang ini kurang bisa peka terhadap perasaan kamu dan kurang bisa mengimbangi kamu. Ya, sehingga di sini kayak kamu merasa tidak dihargai sebagai seorang pasangan. Kamu merasa tidak dicintai sama dia. Karena ya menurut kamu orang-orang yang benar-benar cinta sama kamu ya berarti
harus bisa menerima apa adanya kamu ya, termasuk mengimbangimu, termasuk ngertiin kondisi kamu ya, termasuk juga ya bisa dibilang tuh bisa mengimbangi apapun perbedaan antara dia dan kamu. Tapi pada kenyataannya kan tidak ya. Dia sepertinya terlalu nggak peka sama kamu ya, terlalu kurang bisa menerima kekurangan kamu gitu ya, sehingga hal tersebut juga sering menimbulkan konflik atau kesalahpahaman. Jadi kayak gitu. Oke, kita akan lihat lagi ya di sini seperti apa energi dia, seseorang yang mau mengucap maaf ke kamu secara langsung. Seperti apa energi dia, seseorang yang mau mengucap maaf ke kamu secara langsung. Seperti apa energi dia, seseorang yang mau mengucap maaf ke kamu secara langsung. Seperti apa energi dia, seseorang yang mau mengucap maaf ke kamu secara langsung. Wow, langsung terbuka ya. Aku melihat ya, saat ini ada seseorang yang sedang mencari kabarmu ya, ada seseorang yang sedang mengintai kamu, ada seseorang yang sedang mencari kamu. Kenapa? Ya karena di sini ya dia ini sepertinya dihantui rasa bersalah yang cukup dalam, dimana pada saat dia sama kamu dulu, orang ini sepertinya kurang bisa menghargai kamu sebagai pasangan, karena orang ini terlalu mementingkan urusan dia sendiri, terlalu sibuk dengan dunianya, sehingga ya lama-lama tuh kamu sebagai pasangan kayak merasa nggak dihargai banget gitu ya. Padahal pada saat dulu itu kamu mulai ingin serius sama dia ya, kamu sudah bisa menerima apa adanya dia. Walaupun ya ada yang sifatnya temperamental, ada juga yang egonya tinggi, ada juga yang pemarah, kemudian dia juga orangnya cemburuan. Tapi karena kamu sayang sama dia, artinya kamu juga bisa menerima segala bentuk kekurangannya. Ya, tapi pada saat dulu ya, orang ini sama sekali tidak pernah melihat rasa pengertianmu, nggak pernah melihat ya segala kebaikan yang sudah kamu berikan ke dia, sehingga lama-lama ya kamu berpikir gitu ya, rasa sabarku juga ada habisnya gitu ya. Kalau aku tetap terus kamu perlakukan seperti ini, ya mohon maaf ya, aku nggak bisa melanjutkan hubungan ini bersama kamu gitu ya. Sampai pada akhirnya ya kalian kayaknya tuh ada yang stuck komunikasinya saat ini, ada juga yang benar-benar putus ya, sehingga membuat orang ini tuh jadi merasa sedih, depresi gitu ya, karena dia merasa bahwa hanya kamulah satu-satunya seseorang yang banyak berkontribusi terhadap hidupnya dia ya. Karena kamu itu tipikal seseorang yang menurut aku ya, ketika kamu sudah merasa sayang, nyaman sama seseorang, segala sesuatu yang ada pada diri kamu itu kamu berikan sama dia, termasuk hati kamu, perasaan kamu. Ya mungkin ada juga beberapa tuh yang ya diborotin sama dia gitu ya, dimanfaatkan materimu. Karena apa? Ya kamu bukan orang yang perhitungan gitu ya. Kalau kamu sudah benar-benar sayang sama seseorang, maka ya sudah gitu ya. Dalam artian tuh kamu orangnya nggak perhitungan. Tapi ternyata ya beberapa di antara mereka ini justru malah memanfaatkan kebaikan kamu, justru malah nggak menghargaimu ya, sehingga itulah ya yang membuat akhirnya tuh kamu benar-benar merasa ingin menghentikan hubungan ini. Dan di saat itu terjadi ya, jiwa dia, pikiran dia merasa tergugah untuk mencari kamu, karena dia merasa masih ada kesalahan yang belum dia tebus ya, masih ada kata maaf yang belum dia ucapkan kepada diri kamu. Ya saat ini dia benar-benar menderita banget ya. Ada yang hidupnya berantakan, ada yang project-projectnya gagal, ada juga yang mungkin dia sedang menghadapi masalah pekerjaan ya, ada juga yang menghadapi sulitnya finansial. Yaitu semuanya dia dapatkan karena buah karma ya, buah karma yang dia dapatkan hasil dari ya orang ini nggak baik sama kamu pada saat dulu gitu. Sebenarnya orang ini tuh dia sosok seseorang yang menurut aku tuh baik ya, cuman ego dia terlalu gede ya,
sehingga segala sesuatu kebaikan yang ada pada dirinya dia tertutupi ya sama keburukan. Karena bagaimanapun juga ya, setitik kejahatan aja atau keburukan ya itu bisa menghancurkan segalanya, termasuk dia ya. Jadi kayak gitu. Kita lihat lagi seperti apa energi dia. Seseorang yang langsung terbuka ya, seseorang yang mau mengucap maaf ke kamu secara langsung. Di sini ya, aku merasa dia adalah seseorang yang sepertinya nggak terlalu banyak memberikan waktu dia untuk kamu, untuk hubungan ini ya, untuk memperhatikan kamu. Kenapa? Ya karena beberapa di antara mereka ini kayaknya terlalu asik mencari materi ya, terlalu mencintai pekerjaannya sampai-sampai ya kamu ini kayak punya pacar tapi rasanya kayak jomblo ya. Punya pacar tapi sering banget merasa kesepian. Bahkan ada loh beberapa di antara kamu yang justru malah mendapatkan perhatian dari orang lain, bukan dari pasanganmu ya. Saya pada akhirnya ya lama-lama tuh ya di saat kamu serius sama dia ya, lama-lama kamu jadi merasa nggak serius lagi gitu. Kenapa? Ya karena secara nggak langsung orang ini yang mematahkan keseriusan kamu gitu ya, karena terlalu mementingkan dan mencintai pekerjaannya gitu ya. Sebenarnya kamu di sini tuh orang yang cukup pengertian sama dia. Kamu juga cukup paham gitu ya bahwa pekerjaan itu tetap ya menjadi prioritas yang utama. Tapi yang kamu minta, yang kamu harapkan, ya sesibuk-sibuknya dia, masa sih nggak ada waktu istirahatnya? Masa sih nggak ada ya waktu meluangkan waktu yang dia luangkan untuk pasangannya? Itu sama sekali nggak pernah kamu dapatkan. Sehingga sering sekali loh ya beberapa di antara kamu ini kayak merasa menangis, depresi, mengurung diri di kamar karena kamu ini orangnya sensitifan, apalagi dihadapkan sama urusan cinta ya. Itu bisa membuat segala sesuatu aktivitas yang kamu jalan itu jadi nggak mood ya, jadi berantakan ya, jadi gampang emosi gitu ya. Itu karena apa ya? Karena kamu kurang merasa diperhatikan sama orang yang kamu cintai gitu. Ya memang sih sisi positifnya dia ya, orang ini tuh beberapa tuh ada yang memang orangnya royal ya, dalam artian ya loyal. Kalau misalkan ngasih sesuatu ke kamu ya udah dia ngasih aja tanpa meminta imbalan kembali. Cuman yang bikin kamu ngerasa sedih ya kenapa sih gitu ya, kayaknya orang ini tuh terlalu mementingkan urusannya ya, terlalu mementingkan pekerjaannya, terlalu menuntut materi gitu ya, sedangkan aku juga butuh perhatian dari kamu. Itu aja sebenarnya ya. Terus orang ini juga menurut aku pribadi yang pasif ya. Jadi kayak misalkan kamu nggak menghubungi dia, orang ini nggak punya niatan atau ketergerakan hati dia untuk berusaha menghubungi kamu terlebih dahulu ya, justru malah cenderung kamu yang selalu berusaha mengabarinya gitu ya. Tentu ini kan menjadi kamu ini jadi merasa diperlakukan gak adil sama dia, karena kok cenderung aku terus ya yang memperhatikan kamu, kok cenderung aku terus yang menghubungimu, sedangkan kamu ini kok pasif banget gitu ya. Di saat aku gak menghubungimu ya udah, kamu ini kayak seolah-olah diem-diem aja gitu ya, kayak tanpa ada perasaan bersalah, dan hati kamu juga gak tergerak buat menghubungi aku. Itulah alasan kenapa kamu benar-benar kecewa banget saat ini sama ini orang. Jadi kayak gitu. Selain ini juga ya, selain itu maksudnya ya, selain itu juga dia ini orang yang ketika kamu menuntut keadilan ya, seolah-olah dia adalah pihak yang merasa terpukul ya, merasa kayak bisa dibilang tuh merasa kamu sudutkan ya, merasa kamu salah-salahkan gitu, padahal nggak demikian gitu ya. Kamu hanya ingin meminta kejelasan dari dia mengenai masa depan hubungan ini. Tapi terkadang ketika kamu menanyakan hal itu, orang ini tuh kayak rasanya orang yang paling terpukul, orang yang paling
katanya kamu sudutkan lah ya, yang katanya kamu salah-salahin lah. Padahal nggak kayak gitu konsepnya, say, ya. Aduh, susah juga ya. Kita akan lihat lagi di sini. Seperti apa ya energi dia, seseorang yang mau mengucap maaf ke kamu secara langsung. Seperti apa energi dia, seseorang yang mau mengucap maaf ke kamu secara langsung. Oke. Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini merasa iri ya terhadap kondisi kamu saat ini gitu. Kenapa? Ya karena mungkin beberapa di antara mereka melihat ya bahwa kamu saat ini hidupnya jauh lebih bahagia daripada bersamanya ya. Ada juga beberapa di antara mereka tuh yang melihat kok kayaknya kamu saat ini lebih happy ya ketimbang pada saat kamu menjalin hubungan sama aku dulu gitu. Dan menurut aku orang ini orang yang sampai detik ini masih belum bisa move on ya. Tetapi ya salahnya dia, kenapa pada saat dia sama kamu dulu, orang ini nggak membahagiakanmu, justru malah membebanimu dan menyakiti perasaan kamu. Itu ya. Dan di saat dia sudah nggak bersama kamu lagi, ya ternyata dia iri ya. Melihat ya mungkin kamu saat ini lebih bersinar, lebih glowing, lebih bahagia. Ya, ada juga yang iri gitu ya, merasa cemburu karena kayak dia merasa kok saat ini tuh kamu jauh lebih baik ya bersama orang baru daripada sama aku dulu gitu. Menurut aku dia ini orangnya kayak terlalu memandang kamu sebelah mata. Jadi dia selalu menilai kesalahan kamu, sedangkan segala bentuk kebaikan yang udah kamu lakukan demi dia itu nggak pernah dia nilai, nggak pernah dia lihat. Sehingga ya lama-lama tuh kamu merasa kesel banget, merasa emosi gitu ya. Karena kok kayaknya aku ini sering ya berbuat baik ke kamu. Ya bukan berarti aku ini perhitungan ke kamu, enggak gitu ya. Tapi kok kenapa kamu ini hanya selalu menilai kesalahanku yang nggak seberapa. Sehingga wajar dong ya kalau aku tuh meminta ya kamu menjauh dari aku kayak gitu. Dan di saat aku saat ini bahagia bersama seseorang yang bisa membahagiakan aku, tapi kenapa ya beberapa di antara kamu kok malah ingin mengusikku, menggangguku gitu ya. Bahkan ada beberapa di antara mereka tuh yang kayaknya neror kamu ya, yang bikin kamu jadi merasa berantem ya, merasa berantem bersama pasangan kamu sekarang gitu. Karena apa? Ya kesalahpahaman di sini gitu ya. Kamu sudah nggak mengharapkan dia, tapi dia chat kamu terus kayak gitu. Padahal kamu sudah blokir, ganti nomor, ya tetap aja orang ini bisa neror kamu entah di sosmed, entah di mana kayak gitu, ya. Serem. Kalau nggak hati-hati ya udah deh kayak gitu. Kita lihat lagi. Wow, kuat banget energinya ya, sampai-sampai ada banyak kartu. Kalau ada banyak kartu nggak aku ambil ya karena energinya violet. Oke, kita lanjut lagi. Seperti apa energi dia, seseorang yang mau mengucap maaf ke kamu secara langsung. Wow, langsung ya. Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang menjalin hubungan dengan kamu. Dan orang ini tuh sepertinya pernah membuat janji ke kamu ya, ingin bertemu kamu secara langsung, tapi sampai detik ini sepertinya orang ini nggak bisa menepati ya. Dalam artian tuh ya ngomong ingin ketemu terus gitu, tapi tidak segera dia lakukan gitu ya. Artinya tuh banyak sekali ya pertemuan-pertemuan yang sudah direncanakan pada akhirnya gagal karena dia sendiri yang menggagalkan secara sepihak ya, dengan alasan pekerjaan, dengan alasan masih ada project, dengan alasan masih ada konflik dia dengan keluarganya, atau saat ini sedang di posisi yang sulit gitu. Sehingga kayak kamu itu merasa lama-lama kok orang ini terlalu banyak alasan, banyak drama gitu. Padahal kamu tahu gitu ya bahwa
orang itu kayak seolah-olah tuh nggak punya niatan ya buat menemui kamu secara langsung. Yang kamu takutkan ya, kamu takut apabila orang ini tuh cuma baperin kamu aja, cuma bikin kamu nyaman di awal dengan tujuan memanfaatkan materimu atau kebaikanmu atau yang ada pada diri kamu. Sedangkan kamu ini masih dihantui rasa trauma di masa lalu gitu ya. Jadi kayak kamu benar-benar lama-lama itu jadi merasa merinding sendiri, takut ya apabila ya pada akhirnya tuh orang ini yang menyakiti perasaan kamu di saat kamu benar-benar sudah merasa percaya dan yakin bahwa dia adalah satu-satunya seseorang yang bisa menjadi pasangan kamu untuk yang terakhir kalinya. Jadi kayak gitu. Dia ini orang yang menurut aku tuh termasuk orang yang gimana ya, kata-katanya manis ya, kata-katanya manis di awal. Terus dia juga orang yang menurut aku terlalu banyak janji. Ya memang sisi positifnya dia, kamu sama dia tuh nyambung, kayak seolah-olah ya ketika diajak komunikasi, diajak telepon, itu kayak satu frekuensi. Orang ini bisa menghadirkan kenyamanan yang belum pernah kamu dapatkan sebelumnya. Cuman ya sisi negatifnya dia itu, ya dia terlalu banyak ucapan yang tidak dia tepati. Sehingga lama-lama yang semula kamu merasa yakin dan nyaman sama dia jadi merasa gak yakin lagi gitu loh. Karena kamu gak siap merasakan sakit hati yang kesekian kalinya. Jadi kayak gitu. Kita akan lihat lagi ya, seperti apa ciri-cirinya ya, seperti apa ciri-cirinya dia, seseorang yang mau mengucap maaf ke kamu secara langsung. Seperti apa ciri-cirinya dia, seseorang yang mau mengucap maaf ke kamu secara langsung. Wow. Kalau di sini aku melihat ya, beberapa di antara mereka sepertinya dia pernah terikat suatu hubungan ya, artinya ya mungkin mereka pernah bertunangan tapi gagal, atau pernah menikah satu kali tapi terjebak dalam lembah perceraian, atau bisa juga ya dia seorang janda, seorang duda yang sudah punya satu orang anak atau lebih gitu ya, atau sebaliknya. Jadi kayak gitu. Oke, kita akan lihat lagi. Seperti apa ciri-ciri seseorang yang mau mengucap maaf ke kamu secara langsung ya. Seperti apa ciri-ciri seseorang yang mau mengucap maaf ke kamu secara langsung? Ya kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sebenarnya antara kamu dan dia ini saling bertolak belakang ya. Jadi antara kamu dan dia di sini ada perbedaan sifat, perbedaan karakter, beda prinsip ya, beda pola berpikir. Tapi kalian ini tetap memaksakan diri untuk bersatu walaupun dengan konsekuensi yang penuh dengan pertengkaran, perdebatan, dan perselisihan. Gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Seperti apa ciri-ciri seseorang yang mau mengucap maaf ke kamu secara langsung ya? Seperti apa ciri-ciri seseorang yang mau mengucap maaf ke kamu secara langsung? Seperti apa ciri-ciri seseorang yang mau mengucap maaf ke kamu secara langsung? Kita lihat dulu. Kalau dilihat, dia adalah seseorang yang baperan ya. Artinya dia orang yang gampang mikir, orang yang mudah gelisah, orang yang suka overthinking, orang yang sensitifan ya. Jadi hati-hati kalau berhadapan sama dia, karena apabila kamu ya salah dalam bertutur kata, mungkin saja perkataanmu bisa bikin dia baper, bisa bikin dia tersinggung, sakit hati. Bahkan ya orang ini ketika dia sedang marah ya, dia suka memblokir secara sepihak ya, atau membatasi komunikasi secara sepihak. Jadi percuma juga kamu chat dia, percuma juga kamu telepon dia, itu nggak bakal dia respon, nggak bakal dia angkat, karena memang dia orangnya kayak gitu. Baru ya ketika emosi dia sudah mereda, ketika dia sudah bisa berdamai dengan keadaan ya, orang ini baru akan mengangkat teleponmu atau dia akan menghubungimu. Jadi kayak gitu.
Terkadang orang ini orang yang kurang bisa diajak untuk mengambil sebuah keputusan, gitu ya. Ketika kamu meminta pendapat ke dia, orang ini cenderung melemparkan pendapatnya, ya, melemparkan lagi pendapatnya ke diri kamu. Jadi kayak misalkan, ini enaknya kita keluar kemana nih? Ya udah terserah kamu, kayak gitu ya. Terus ini hubungannya tuh mau dibawa kemana? Ya udah terserah kamu, jalani aja, kayak gitu. Orang ini orang yang kurang bisa diajak dalam mengambil sebuah keputusan, kayak gitu. Terus ya di sini dia orangnya curigaan juga ya, yang aku lihat kayak gitu. Kita lihat lagi guys di sini ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang mau mengucap maaf ke kamu secara langsung. Seperti apa ciri-cirinya dia, seseorang yang mau mengucap maaf ke kamu secara langsung. Ya kalau dilihat sih, aku merasa dia adalah seseorang yang saat ini sedang jauh jaraknya sama kamu, gitu. Ya jauhnya dia sama kamu ini sebenarnya bukan keinginan dia atau keinginan kamu, tetapi karena keadaan, karena ada urusan, ya karena ada pekerjaan yang memang membuat kalian itu akhirnya LDRan, jadi berjarak. Ya walaupun demikian ya, dia ini orangnya selalu cari gara-gara, sering banget memancing rasa kecemburuanmu, ya tapi secara garis besar dia nggak mau pisah dari kamu. Jadi kayak gitu. Karena ya menurut aku tuh orang ini udah sayang banget sama diri kamu. Walaupun dia sering melakukan suatu kesalahan, ya, tapi orang ini tuh pada akhirnya mau jujur sama kamu, mau mengakui kesalahannya. Ya walaupun terkadang tuh kata maafnya dia endingnya bikin kamu sendiri yang merasa kecewa dan sakit hati, tapi setidaknya hargailah kejujurannya, gitu ya. Selain itu juga ya di sini beberapa di antara mereka ini kayaknya sering banget tersiksa mentalnya, batinnya, pikirannya. Kenapa? Ya karena dia kangen banget sama kamu, ingin menemui kamu secara langsung, tapi secara keadaan tuh kayaknya masih belum mendukung ya, sehingga membuat dia ini jadi kayak merasa sedih kayak gitu. Kita lihat lagi ya, seperti apa ciri-ciri seseorang yang mau mengucap maaf ke kamu secara langsung. Seperti apa ciri-ciri seseorang yang mau mengucap maaf ke kamu secara langsung. Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang pernah ninggalin kamu secara sepihak, ya nggak tahu kenapa, ya kayak kamu ini ngerasa nggak punya salah sama dia, nggak pernah nyakitin dia, tapi kok dia ini tiba-tiba ninggalin kamu secara sepihak, ya bikin pening kepala ya. Padahal kamu tuh ya ngarep gitu ya bahwa dia ini seseorang yang dewasa, bisa diandalkan, ya punya masa depan yang cerah. Tapi kok lama-lama tuh dia terlalu toksik ya. Lama-lama kok dia itu tipikal seseorang yang sering timbul tenggelam kayak gitu. Dan ini kan kayak seolah nggak mencerminkan keseriusan gitu. Ya, jadi kayak gitu guys. Terus dia ini juga orang yang terkadang suka melakukan sesuatu itu kayak suka-suka dia tanpa konfirmasi atau berpamitan dari kamu. Kayak misalkan dia sedang keluar sama teman-temannya, ya udah ya tiba-tiba yang kamu tahu dia udah keluar aja, loh kenapa nggak pamit gitu ya. Atau bisa juga beberapa di antara mereka itu yang ketika dia membeli sesuatu ya, dia ini nggak pernah ngomong sama kamu. Seharusnya kan walaupun kalian belum menikah ya, tapi setidaknya kan harus belajar gitu ya, agar ketika menikah itu nggak kaget. Tapi nggak pernah dia lakukan ya. Tiba-tiba dia beli barang, ya udah beli aja baru ngomong ke kamu kayak gitu ya. Nyebelin banget nggak? Sangat menyebalkan ya. Kita lihat lagi di sini. Seperti apa ciri-ciri seseorang yang mau mengucap maaf ke kamu secara langsung? Ya kalau dilihat dari energinya sih, dia orang yang suka hiburan ya. Bisa suka musik atau memang dia musisi. Ya beberapa di antara mereka juga orang yang menurut aku tuh intinya suka hiburan ya, entah suka nonton, entah suka traveling ya, entah suka melakukan sesuatu yang sifatnya itu healing ya, atau menghibur dirinya dia kayak gitu. Oke, kita akan lihat lagi di sini. Kita akan lihat ya, apa tujuan dia mengucap maaf ke kamu
Apa niat tujuan dia? Ya, kita akan lihat sebentar ya, kita akan lihat apa tujuan dia. Kita shuffle dulu. Apa tujuan dia meminta maaf ke kamu ya? Apa niat tujuan dia meminta maaf ke kamu ya? Kita akan lihat apa niat tujuan dia meminta maaf ke kamu. Ya, kalau di sini sih aku lihat ya, dia ingin meredam amarahmu ya, ingin merayu kamu, membujuk kamu biar kamu nggak marah lagi sama dia. Ya, aku ini sadar gitu, aku ini terlalu melakukan kesalahan, tapi setidaknya izinkan aku untuk bisa mendapatkan hati kamu kembali. Ya, karena aku sadar gitu ya, betapa pentingnya kamu di dalam hidup aku. Jadi kayak gitu. Nggak kelihatan ya, jadi aku taruh sini aja ya. Kita lihat lagi ya, seperti apa salah ya. Kita lihat lagi. Apa niat tujuan dia meminta maaf ke kamu? Apa niat tujuan dia meminta maaf ke kamu? Apa niat tujuan dia meminta maaf ke kamu? Ya, kalau dilihat dari energinya sih, ya dia mau mengakui kesalahannya. Ya, dia mengakui kalau selama ini dia terlalu egois, selama ini dia terlalu nggak jaga perasaanmu, selama ini dia terlalu berdiri di atas prinsip dia sendiri. Ya, mungkin ada juga beberapa di antara mereka itu pernah nggak transparan, nggak terbuka sama kamu, sampai pada akhirnya membuat kamu jadi kecewa sama dia. Jadi kayak gitu ya. Kasihan. Kita lihat lagi guys. Apa niat tujuan dia meminta maaf ke kamu ya? Apa niat tujuan dia meminta maaf ke kamu? Apa niat tujuan dia meminta maaf ke kamu? Ya, kalau aku lihat sih tujuan dia ya ingin menstabilkan hubungan ini ya, biar seperti pada saat dulu-dulu awal kalian kenal. Ya, karena di sini ada beberapa di antara mereka ini yang kayaknya merindukan masa-masa indah hubungan kalian seperti yang dulu. Karena mungkin saat ini ya terlalu disibukkan dengan pekerjaan, mungkin saat ini terlalu rumit hubungannya, atau bisa juga beberapa di antara mereka merasa bahwa saat ini tuh aku dan kamu kayaknya semakin menjauh. Jadi ya tujuan dia meminta maaf ke kamu tuh ingin menstabilkan hubungan ini agar kembali seperti sedia kala ya, agar nggak toksik lagi, agar tidak ada drama di antara kita. Jadi kayak gitu ya. Terus kita lihat lagi di sini. Apa tujuan dia meminta maaf ke kamu secara langsung? Ya, apa tujuan dia meminta maaf kepada kamu secara langsung? Wow. Di sini ada ya yang kayaknya tuh dia sengaja baik-baikin kamu ya, merayu-rayu kamu karena ya dia sadar di saat dia nggak bersama kamu tuh ternyata hidup dia hancur, hidup dia berantakan gitu ya. Jadi dia ini minta maaf ke kamu, ingin menyanjung-nyanjung kamu ya, merayu kamu lagi, mengucapkan kata-kata yang manis. Ya memang sih niat dia meminta maaf ke kamu terus dari hati. Cuman aku rasa di sini tuh kayak semakin dia bikin drama biar kamu tuh kebawa baper gitu ya, biar kamu itu mau memaafkan dia. Karena menurut aku tuh ya orang ini nggak main-main ya kesalahan yang pernah dia lakukan kepada diri kamu. Ini nggak main-main, bener-bener yang kayak kesalahan banget gitu ya. Yang seolah tuh kamu nggak bisa memaafkan dia lagi gitu. Cuman kalau kamu nggak hati-hati, selektif ya dalam memaafkan dia, yang aku takutkan tuh orang ini bakal kembali lagi seperti versi-versi dia sebelumnya ya, kayak gitu. Kita lihat lagi ya. Di sini ada juga ya niat tujuan dia meminta maaf ke kamu karena dia kangen sama kamu ya. Dia ingin pelukan sama kamu ya, sentuh fisikmu, cium kamu ya. Ada juga yang memang kayak ingin sekali terbakar kehangatan ya dalam hasrat yang sudah lama dia tahan kayak gitu
Karena di sini kan terlihat dari energinya, dia seolah-olah tuh ingin memeluk kamu, mencium kamu gitu ya. Karena ya dia hampa ya, dia merasa hampa banget ya di saat kehilangan kamu. Jadi kayak gitu. Kita lihat lagi di sini. Apa niat tujuan dia meminta maaf ke kamu? Ya kalau di sini sih ya beberapa tuh karena mereka ingin berkeluarga ya. Dalam artian ingin membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih serius dan dia ingin sekali ya. Dalam artian tuh ya membawa hubungan ini sampai ke arah keluarga. Dalam artian tuh ya bisa berumah tangga gitu ya, atau mungkin bisa bertunangan, bisa mempertemukan kedua belah pihak antara diri kamu dan diri dia. Jadi kayak gitu. Karena ya beberapa di antara mereka tuh masih menganggap bahwa diri kamu itu masih sangat penting ya di dalam hidupnya dia, kayak gitu. Masih penting banget. Terus kita akan lihat lagi guys. Kita akan lihat lagi di sini. Kita akan lihat sebentar ya. Aku cari kartuku dulu. Kita akan lihat di sini terbaca zodiak apa, ya. Kalau aku lihat di sini ada Taurus, Leo, Sagittarius, ya, Aries. Kemudian ada Pisces, Libra, Virgo, kemudian ada Taurus lagi, ya. Terus di sini ada Pisces, terus ada Leo, kemudian di sini juga ada Pisces, Cancer, Scorpion. Jadi kayak gitu, ya. Oke, terima kasih banyak bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar. Teman-teman bisa silahkan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa. Ditunggu di readingan-readingan berikutnya. Bye-bye guys. Terima kasih.